Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihil mujtaba. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kondisi kita akhir-akhir ini sebagaimana kita ketahui adalah dalam keadaan di mana merebaknya atau apa yang kita kenal dengan global pandemi COVID-19, dan dalam hal ini sudah kita dengarkan fatwa-fatwa para ulama, baik fatwa dari Hay'ah Kibar Ulama Azhar, fatwa Hay'ah Kibar Ulama Arab Saudi, dan juga fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Ada terjadi beberapa pro dan kontra terkait dengan fatwa tersebut, tapi saya tidak akan membahas masalah pro dan kontra ini. Saya hanya ingin kongsi kepada kita semua bagaimana sikap bijak kita menghadapi keadaan ini supaya tidak terjebak pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Sebagaimana kita ketahui bahwa virus COVID-19 ini adalah termasuk tentara daripada tentara Allah. Virus ini mewabah dan menjangkiti korbannya itu tidak lepas daripada kontrol dan kawalan Allah Subhanahu wa taala. Ia bekerja bergerilya dan menyerang korbannya berdasarkan SOP Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika dia keluar dan ingin memangsa korbannya, dia telah membawa nama dan alamat yang akan menjadi korban virus tersebut. Dalam bab akidah ini dikenal dengan takdir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taubah ayat 51, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana, huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang muttafaqun alaih, "Wa'lam anna al-ummah law ijtama'at 'ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Walau ijtama'u 'ala an yadurruka lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaika." Intinya juga apa-apa yang menimpa manusia semuanya berdasarkan ketetapan Allah di azali sana. Ratusan ribu yang sedang dijangkiti oleh penyakit ini, virus ini, dan orang yang terpapar itu tidak sadar kalau virus itu ada dalam dirinya, sehingga dia tetap berkomunikasi, berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, orang sekantornya ataupun ahli keluarganya, dan akhirnya menjangkiti orang-orang yang ada di dekatnya. Mengingat bahayanya ini, ditambah pula belum ada vaksin COVID-19 ini, maka kita coba ambil dari sisi maqasid syariah. Dalam hal ini adalah hifdzun nafsi, menjaga jiwa kita agar supaya tidak terpapar oleh penyakit virus mematikan ini. Maka dalam pembahasan maqasid syariah, apa maksud hifdzuddin dalam kaitannya dengan kasus ini? Hifdzuddin terkait juga dengan fatwa yang dikeluarkan oleh ulama yang menjadi pertentangan, ada yang pro dan kontra itu. Kita langsung gabungkan bahwa maksud hifdzuddin adalah salat itu sendiri, yaitu salat Jumat dan salat 5 waktu. Oke? Ini kaitannya dengan fatwa yang melarang kita untuk sementara waktu salat berjemaah dan salat Jumat. Kemudian itu nomor 1, as-salat dzatuha, salat itu sendiri, baik salat Jumat atau salat 5 waktu. Kemudian nomor 2 adalah mukammil, mukammil, yaitu penyempurna daripada salat itu sendiri. Apa dia? Yaitu salat fi jamaah, salat berjemaah. Dan yang ketiga adalah mukammilul mukammil, penyempurna daripada penyempurna yang nomor 2 tadi. Apa dia? Salatul jamaah fil masjid, salat berjemaah di masjid. Nah, dari 3 poin tadi itu 1, 2, 3,
Mana di antara tiga itu yang dihilangkan dalam fatwa ulama? Maka kita akan temukan yaitu poin yang ketiga, yaitu salat berjemaah di masjid. Sementara salat berjemaah yang nomor 2 dan salat fardu 5 waktu dan juga salat Jumat itu tetap ada, tetap diamalkan, karena maksudnya adalah hifdzuddin. Maqasid syariahnya adalah hifdzuddin, menjaga agama. Salat tetap terjaga, di mana salat Jumatnya diganti dengan salat zuhur, dan salat 5 waktunya tetap dilakukan di rumah, dan juga salat berjemaahnya bisa terjaga dengan cara apa? Dengan salat berjemaah bersama anak dan istri di rumah. Adapun salat berjemaah di masjid itu yang ditiadakan, itu pun muaqqatan, temporer. Ketika wabah ini hilang, maka akan kembali normal. Yang ingin saya sampaikan, muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, bahwa fatwa yang telah dikeluarkan oleh ulama itu sangat ideal dan wajib untuk kita lakukan, wajib untuk kita amalkan. Itulah yang paling ideal. Pertama, menjaga diri kita jangan sampai terpapar, dan yang kedua, mengikuti apa yang difatwakan oleh ulama, karena kita hidup dalam komunitas kaum muslimin, kita telah percayakan kepada sekelompok ulama yang kapabel di bidangnya. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bahwasanya ulama sepakat dengan satu kaidah. Kaidahnya adalah al-mutawaqqa'ul qarib kal waqi', wa anna ma yuqaribu syai'a ya'khudhu hukmahu. Prediksi yang dijangkakan sebentar lagi akan terjadi itu sama hukumnya dengan realita yang sedang terjadi. Jadi kalau di lingkungan kita belum terpapar, belum ada yang berjatuhan, dan belum ada yang dijangkiti oleh virus COVID-19 ini, yang terjangkiti dan terpapar itu adalah kampung sebelah kita, maka hukum yang berlaku di kampung sebelah itu juga berlaku kepada kampung yang belum terpapar ini. Sebab hal-hal yang akan menjurus kepada terpaparnya virus tersebut di lingkungan ini ada. Nah, sebagai tindakan preventif, maka hukum yang berlaku di kampung sebelah, di mana mereka melakukan tindakan-tindakan penyembuhan, melakukan atau memberlakukan aturan-aturan ketat agar supaya tidak semakin masif penyebarannya, juga berlaku di lingkungan atau di kampung yang belum terpapar itu. Saya akhiri, saya ingin menyetir sebuah ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ayat ini membicarakan tentang sekelompok semut ketika merasakan diri mereka terancam, salah seekor daripada semut itu kemudian memberikan amaran dan mewanti-wanti kaumnya agar segera masuk ke dalam kediamannya, masakinakum, masuk ke dalam lubang-lubang tempat mereka berlindung, agar supaya tidak dipijak dan diinjak-injak oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya. Sebab Nabi Sulaiman dan pasukannya tidak perasan dan tidak tahu kalau mereka berada di situ. Nah, kumpulan semut saja mereka melakukan inisiatif seperti itu, bagaimana pula kita sebagai manusia. Oleh karena itu, sekali lagi, apa yang telah difatwakan oleh ulama sudah sangat ideal dan wajib untuk kita ikuti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah penyakit yang merisaukan umat manusia ini segera, dan kembali kaum muslimin melakukan aktivitas ibadahnya di masjid dan di surau seperti sedia kala. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.